Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Sabang Tarung yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Sabang Tarung, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara disiplinasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salam dan salawat semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan semoga kita termasuk umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan Kepala SMP Negeri 5 Sabang Tarung kepada Bapak Mujidin SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 5 Karangmonto yang berbahagia, yang utama marilah kita selalu dan senantiasa untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita tunggu, kita nantikan syafaat beliau akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan kegiatan ini, tentu mari kita bersama-sama untuk bisa saling support, saling mendukung berkaitan dengan budaya positif. Sebenarnya apa sih itu budaya positif? Ini yang perlu bagi kita bersama-sama untuk saling memahami. Alhamdulillah pada kesempatan ini sekolah kita semua akan diibasi diseminasi dari Bapak Ibu calon guru penggerak yang alhamdulillah ini sudah menyelesaikan modul 1. Ini bagian dari suatu tugas untuk finishing di modul 1.4. Sehingga pada kesempatan ini keberuntungan bagi kita semua, kita bisa mendapatkan suatu ilmu. Bukannya ilmu baru, ini sudah ilmu yang sejak lama sebenarnya kita memiliki. Hanya saja implementasi di kelas, di sekolah, ini yang harus selalu kita pupuk. Budaya positif, kita semua pasti akan memahami hal-hal yang baik yang sudah dilakukan sering akan menjadi suatu budaya. Apabila itu dilakukan terus-menerus, kebaikan itu nanti akan berdampak kepada kita, anak-anak kita akan membekas karena sudah menjadi budaya. Inilah yang terpenting bagi kita semuanya. Jadi mari Bapak Ibu
ini kita betul-betul untuk bisa saling memahami, saling mengerti, supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal. Keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sehingga apabila sekolah itu sudah menerapkan atau melakukan secara kontinu terus-menerus budaya-budaya positif, baik itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru beserta dengan siswanya, saya yakin pasti sekolah kita ini akan menjadi suatu sekolah berbudaya. Budayanya tentu budaya kooperatif. Makanya perlu kita pahami, diawali dengan perubahan. Perubahan apa? Pola berpikir kita semua. Perubahan paradigma. Perubahan visi kita untuk kita memahami bagaimana kita bisa mengontrol. Ini ada budaya kontrol seorang guru terhadap murid-muridnya. Termasuk juga kita juga punya kewajiban untuk mengontrol perilaku murid-murid kita. Perilaku murid-murid kita punya kewajiban untuk mengontrol. Supaya apa? Murid-murid kita memiliki perilaku sesuai dengan harapan yang baik. Harapan dari guru, harapan dari orang tua, dan seterusnya. Alhamdulillah di kesempatan ini nanti kita akan diberi pencerahan ya tentang budaya positif, mungkin mulai dari materi tentang perubahan paradigma, stimulus respon, konsep disiplin yang positif, termasuk juga yang langsung nanti akan berkaitan dengan anak-anak kita, yaitu dibentuknya, disepakatinya keyakinan kelas atau apa istilahnya itu ya aturan tapi yang dibuat bareng bersama dengan anak-anak kita. Karena kalau peraturan itu biasanya dibuat dari atas ke bawah, tapi kalau keyakinan itu ditumbuhkan dari semuanya, disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Kalau aturan lebih condong kepada sanksi, tapi kalau keyakinan itu insya Allah akan dari lubuk hati yang paling dalam itu ini melaksanakan, sehingga meminimalkan adanya sanksi. Bahkan dikatakan bahwa bagaimana bisa menciptakan suatu siswa yang disiplin tanpa adanya hukuman, disiplin tanpa hukuman. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Bukan berarti kita bagaimana kita mendisiplinkan siswa, membudayakan baik positif siswa dengan disiplin yang keras, dengan hukuman, dengan sanksi. Ini yang tidak dibolehkan. Dan kita harus melakukan itu, bagaimana siswa kita supaya disiplin, tapi tanpa hukuman, tanpa sanksi. Apabila ada sanksi dan hukuman itu sanksi dan hukuman yang seiring, selaras, sesuai dengan apa yang ada di dalam budaya itu. Jadi bukan sifatnya sanksi menghukum yang memberatkan dan akhirnya menimbulkan masalah kemudian hari. Termasuk juga pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini kita juga penting sekali untuk memahami kebutuhan dasar siswa. Bukan berarti kebutuhan dasar siswa kayak kurang bisa mau nih, bukan seperti itu. Tapi kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai murid. Termasuk juga posisi kontrolnya. Termasuk juga mungkin juga nanti disampaikan tentang restitusi, segitiga restitusi dan solusi-solusinya. Dan itu yang nanti akan kita dapatkan ilmu-ilmu baru tentunya yang selama ini mungkin bagi kita belum didapatkan baik di pelatihan apapun. Jadi saya katakan
pelatihan guru penggerak itu ilmu yang didapatkan itu tidak didapatkan di pelatihan di jenis pelatihan manapun. Nah, ini kan jadi merupakan suatu penasaran ya bagi kita semuanya. Dan semoga Bu Nani, Pak Indra, Pak Fendi ini akan menjadi motivasi tersendiri karena akan mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan di pelatihan manapun. Itulah khasnya di pendidikan guru penggerak. Jadi yakin dan optimis saja. Mari kita bersama-sama untuk bisa mengikuti, melakukan yang terbaik dan tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik demi sekolah kita, demi anak-anak kita. Dan insya Allah siswa-siswa kita juga akan mengikuti seperti apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan sesuai dengan visi kita, sesuai dengan jangkauan jauh tujuan ke depan kita, menjadikan siswa-siswa kita terbaik sesuai dengan masanya, terbaik sesuai dengan zamannya. Jadi inilah yang harus kita sama-sama mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9. Dan ini akan menjadi penyemangat untuk Bapak Ibu semua dan optimis bagi saya apabila sekolah kita semua Bapak Ibu gurunya telah mengikuti pendidikan guru penggerak. Yakin sekolah kita akan bisa cepat bergerak dan nanti kita akan ketularan untuk bisa bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan semuanya. Tidak hanya elemen sekolah yang bergerak, tapi lingkungan sekolah, termasuk juga orang tuanya, pasti akan seiring dengan apa yang kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan semoga langkah-langkah terbaik teman-teman kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 selalu diberi kemudahan, selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan segala tugas, menyelesaikan segala hal, memudahkan semuanya, dan yang terpenting adalah ilmunya untuk bisa dinikmati bersama melalui pengimbasan kepada kita semua, dan dampak terakhirnya tentu kepada murid-murid kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, suka nggak lupa. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu aksi nyata modul 1.4 membangun sekolah berbudaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Deni Oktaviani SS. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka diseminasi ini dengan baik, sehingga hari ini kami bisa melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan resmi. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata kami berdua. Kita mulai ya Pak Ibu. Hari ini tentunya saya sangat bersyukur bahwa kita bisa berkumpul di sini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, walaupun ada beberapa guru yang berhalangan hadir, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa berbagi materi guru penggerak angkatan 9
yang seperti tadi sudah dibilang oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa materi guru penggerak tidak ditemukan di pelatihan yang manapun. Saya pun sampai hari ini belum pernah menemukan materi ini di kata apapun. Sebelum kita memulai diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan judul yang saya pilih, membangun sekolah berbudaya positif. Tidak ada salahnya kita senam-senam dulu, kita regangkan otot dulu. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Saya letakkan dulu mic-nya ini. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak ini melambatan. Enggak bisa ini untuk memulai hari ini kita ice breaking sebentar nih. Tadi pagi saya menghafalkan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka. Apakah pernah mendengar lagu itu? Oke. Sekarang coba kita lakukan dengan gerakan. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu guru bisa melakukan seperti ini. Pertama gerakan ini, yang kedua seperti ini. Yang kedua ke kanan, berikutnya ke kiri, berikutnya ke perut. Ya, mau yang punya bisa sembunyikan sama saya ya. Berikutnya seperti ini, berikutnya seperti ini. Kalau digabung bisa pelan lagi. Yuk, mulai. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, seperti itu. Berarti naik delman istimewa ku duduk di muka. Sadar deh, bayangkan kan? Yuk. Kalau apa lagunya boleh sambil penyanyi, ya. Kita mulai yuk. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Sekarang agak cepat. Nanti kita lihat siapa yang salah. Coba ya, agak cepat ya. Siap, bismillah. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Sampai ini. Ya, untuk memulai hari ini. Jadi itu melatih kita. Tirosnya kalau seperti itu jauh dari stroke. Jadi saya cari ice breaking itu dari itu. Ya, Bunda sudah mulai sumuk Ibu Nani. Ya, apakah itu budaya positif? Kalau kita melihat di Google, sepemahaman saya sebelum saya menjadi guru penggerak, mesti intinya satu, peraturan. Tapi ternyata banyak komponen-komponen yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah budaya positif. Seperti apa? Kita lihat. Awal menu kita hari ini perkenalan konsep inti budaya positif, implementasi budaya positif, pengalaman dan pemahaman. Nanti akan saya jelaskan sepengetahuan saya apa itu budaya positif termasuk komponen-komponennya. Ya, seperti biasa, mari kenal biar saya. Ini tentang saya. Saya bukan sarjana pendidikan Bapak Ibu, saya sastra Inggris. Riwayat kerja saya bisa dilihat agak mencelat-mencelat dari guru les privat yang sangat-sangat berkelas, terjun payung ke panti asuhan dan kembali lagi menjadi guru di SMK Muhammadiyah 1 Semarang sampai akhirnya mendapat tugas P3K di Kabupaten Purbalingga, dan itu merupakan anugerah bagi saya. Matur nuwun karena Purbalingga sudah memberikan berkah nafkah bagi saya.
Pengalaman saya masih Google Master level 1, baru bisa level 2, pembatik level 2, dan sekarang CGP angkatan 2. Karena sebagai guru harus belajar sepanjang hayat. Jadi kalau yang muda-muda males, kita yang tua berikan contoh agar lebih bisa memotivasi yang muda-muda. Alhamdulillah usia 40 kira saya usia yang baru mulai hidup. Jadi kalau usia 40 itu berarti kita baru mulai. Maka marilah kita bersama-sama belajar untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi siswa. Kalau saya tanya are you ready, Bapak Ibu guru bilang ready. Misalnya kita minta tolong siswa, sekarang gantian saya kalau Bapak Ibu guru. Are you ready? Thank you. Nah ini konsep inti budaya positif ternyata ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Tentu dalam penyampaian materi ini tidak akan saya bahas per modul ini karena bahannya banyak, tapi akan saya sisipkan poin-poin penting dari setiap komponen tersebut. Karena tujuan akhir dari pelaksanaan poin itu, 6 itu, ketika akan dilaksanakan itu akan membentuk budaya positif. Seperti yang dibilang Pak Kepala Sekolah, sekarang sudah tidak zamannya menghukum siswa, tidak zamannya kita aman-aman siswa, tapi bagaimana siswa bisa berdisiplin dengan niat dari diri mereka sendiri. Ya, jadi guru benar-benar menghambar pada siswa. Ya, tidak zamannya lagi. Bahkan sepertinya kayak poin-poin pun sudah dihilangkan. Poin 100 tidak naik kelas, poin 1000 kamu dikeluarkan. Tidak ada. Kita menggunakan budaya positif seperti amanah dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah orang yang menanamkan siswa ke dalam kebutuhan mereka, kebahagiaan mereka, akhiratnya menuju pada kodrat alam dan kodrat alam mereka dan kodrat pada kondisi mereka seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengajar dengan metode yang lama. Apalagi dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu, kita dituntut untuk menjadi guru yang bisa well prepared, well prepared. Tidak bisa menggunakan hanya satu sumber, tidak bisa hanya menggunakan RKS 1, tidak bisa hanya menyuruh-nyuruh siswa, tapi kita harus mengetahui kemampuan awal siswa, kondisi mereka, karakter mereka, kondisi psikologis mereka. Akhirnya saya paham bahwa anak bodoh belum tentu dia bodoh belajar, dan mungkin dia punya bakat minat di bidang yang lain. Itu yang saya dapat. Kita mulai dari disiplin positif. Di sini ada pengertian, monggo bisa dibaca sendiri. Bawahnya adalah nilai kebajikan universal. Di dalam disiplin positif ada yang saya garis bawahi ini, tanpa hukuman dan hadiah. Jadi siswa kita, saya pun mengalami, mereka hanya berbuat manut dengan kita karena takut akan dihukum, dan mereka akan berbuat manut ketika jika diberi hadiah. Itu yang harus kita hilangkan. Bagaimana siswa berbuat manut aturan tapi datang dari diri sendiri karena siswa tahu hak dan kewajibannya sebagai siswa. Kenapa harus pulang jam 1? Kenapa nggak pulang lagi seperti sekolah yang lain? Kenapa harus masuk ke sini 7.15? Ada pembiasaan. Apa guna pembiasaan positif? Apa guna kita baca asmaul husna halala? Dan apa guna istighfar? Anak harus datang tahu karena dari dalam diri sendiri. Niat untuk berubah menjadi apa yang diharapkan oleh semua orang. Dinilai kebajikan universal
nanti akan ditemui dalam keyakinan kelas. Nanti akan saya berikan di slide berikutnya. Penerapan di kelas sekolah. Semenjak saya mengikuti guru penggerak, saya berusaha untuk mengurangi rasa marah saya pada siswa. Berusaha memahami siswa. Di kelas 7, alhamdulillah kelas yang jadi wali kelasnya saya berusaha memahami seorang siswa sing direk nakal. Saya pahami, karena tidak semua anak nakal ketika dikerasi malah akan belum jadi baik, malah akan semakin nakal. Saya pahami dan alhamdulillah ada perubahan. Bahkan kemarin sore kalau tidak salah mengirim tugas. Saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari gambar screenshot kata kerja pertama verb 1 dalam materi simple present tense. Kalau tidak salah anak tersebut mengirim. Ya, itu berarti itu sudah sadar. Oh, berarti yang kudu ngirim tugas sore-sore. Walaupun mungkin tugasnya ada yang salah, tapi saya menghargai usaha anak-anak tersebut. Selain mengirimkan gambar, saya juga ingin anak-anak bisa memanfaatkan HP untuk belajar. Kita gunakan teknologi untuk menggali ilmu, jangan cuma untuk bermain. Kenalkan disiplin sejak dini. Dari kelas 7, kita selalu biasakan anak untuk mengikuti pembiasaan positif. Diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Nanti ini akan ada videonya di yang berikutnya. Berikan konsekuensi logis, bukan hukuman. Kalau kamu tidak masuk, kamu saya hukum. Jangan seperti itu. Tapi ketika kamu tidak masuk, kamu akan ketinggalan pelajaran. Gunakan kalimat yang tidak kamu tuh nggak masuk. Mau kamu saya keluarkan, mau kamu saya hukum. Tidak boleh seperti itu, Pak Ibu, di kurikulum sekarang. Merdeka di sini bukan sekarang merdeka begini, tapi merdeka dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan kita dengan anak-anak. Kebetulan kemarin juga ada kasus yang saya gunakan untuk segitiga restitusi. Kalian sudah lihat bagaimana seorang anak yang tidak masuk, padahal anak itu pandai, tapi ya sebenarnya bocah ada alasan tidak masuk sekolah. Bersikap tegas, bukan marah. Nah itu, saya sendiri pribadi masih belajar bagaimana menjadi guru yang baik. Terutama saya wali kelas 7 yang masih kayak anak kecil kita bawa dengan SD. Saya berusaha menenangkan, kamu bukan siswa SD lagi, kamu sudah SMP, ayo dewasa. Pelan-pelan, karena kecepatan belajar anak berbeda. Ini dokumentasi foto, mohon maaf Pak kecil. Yang atas yaitu kesepakatan kelas, yang bawah seperti biasa ada spanduk yang kecil untuk motivasi, karena sebutkan bahwa kelas 7 adalah kelas inspirasi. Jadi anak-anak bangga dengan kelasnya sendiri. Kalau anak sudah bangga, insya Allah cinta, insya Allah menjaga lingkungan kelas, insya Allah membahas dengan baik. Saya bilang keluar dari rumah orang tua, pamit orang tua, kamu bilang niatnya belajar. Bismillah ya Allah, saya mencari ilmu. Itu yang ditanamkan di kelas. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ini menjadi self reminder juga bagi saya. Kita bukan cuma mengingatkan anak-anak nih Pak Ibu, tapi diri kita sendiri. Saya karyawan, siswa, bosnya kita, guru. Saya bosnya bapak kepala sekolah. Ini pun juga berlaku bagi kita. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira manakah yang diharapkan Bapak Ibu? Yang sesuai dengan kurikulum merdeka, yang sesuai dengan budaya positif. Kira-kira 1, 2, atau 3? Kurang lebih 3, ya. Harusnya itu. Tapi pada faktanya 1, 2. Termasuk aku.
Ya. Saya bilang ke siswa kelas 7, kamu punya bos bapak ibu guru, bu guru punya bos bapak kepala sekolah, bapak kepala sekolah punya bos mungkin dinas pendidikan. Semua harus bekerja sesuai aturan. Bahkan dalam bekerja pun kita ada aturan berpakaian, aturan berbusana, aturan bekerja, tupoksinya jam berapa pulangnya, belum pekerjaan yang lain. Jadi anak-anak tahu, oh ya, gurunya juga duwe bos, aku juga duwe bos. Siswa belajar, ya, belajar untuk tahu apa hak dan kewajiban mereka. Nah ini, siswa sadar berangkat sekolah tepat waktu. Alhamdulillah untuk siswa sini menurut saya cukup tepat waktu, walaupun pada saat pembiasaannya kadang-kadang masih ngumpul di depan game, kalau nggak di kontrak nggak ke sini, tapi saya rasa masih lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, dan saya anggap cukup lumrah. Buat saya juga anak-anak banget dengan siswa yang rombol sedikit, insya Allah kita bisa menerapkan kedisiplinan, peraturan pembiasaan dengan baik, dan kita bisa mengenal siswa, karena siswa cuma sedikit, kita jadi dekat dengan mereka. 7, 8, 9 bagaikan keluarga, bagaikan anak-anak sendiri. Nah ini contoh penerapan pembiasaan, ada kerja bakti, ada pembiasaan, dan ada upacara bendera. Yang ini tentu sesuai dengan visi misi SMP Negeri 5 1 Karangmojong, berwawasan global, ada cinta lingkungan, di sini ada. Yang kemarin sudah kita bahas, ada pendampingan individu 2 guru penggerak, yang alhamdulillah Bapak Kepala juga ada, Pak Zakati juga ada. Ini sudah merupakan bentuk bahwa mereka juga mau bekerja sama dan mau berubah menjadi apa yang kita inginkan bersama. Nah ini yang menurut saya menarik, keyakinan kelas. Kemarin pada saat hari apa saya lupa, saya sudah membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tetapi karena saya belum merasa cukup ketika membuat kesepakatan kelas, tapi belum membuat keyakinan kelas, akhirnya saya berusaha membuat dengan siswa. Saya ingin siswa tahu tahapan membuat keyakinan kelas. Siswa tahu bagaimana prosesnya membuat keyakinan kelas, bagaimana nilai-nilai kebajikan disepakati, tersirat dan berjanji akan dipatuhi. Ini keyakinan kelas. Penerapan di kelas yang sudah saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas dengan siswa, berdiskusi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Tentu ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena walaupun siswa dengan jumlah sedikit, tetapi kita harus berusaha untuk menanamkan ada konsekuensi logis ketika mereka tidak melaksanakan keyakinan tersebut. Bukan hukuman, bukan penghargaan, tetapi ada konsekuensi, dan mereka yang akan rugi. Ketika mereka tidak masuk ke sekolah, mereka akan ketinggalan pelajaran. Mungkin ada ulangan, mungkin ada tugas, mungkin ada informasi dari Pak Ibu guru wali kelas yang tidak mereka ketahui. Karena mohon maaf, anak-anak sini kadang tidak tidak sadar BA. Mereka tidak pegang HP, entah karena tidak punya kuota atau hanya memakai HP untuk bermain game. Jadi susah kalau kita harus share info di WA. Kecuali untuk anak yang memang sadar dia membuka HP oleh info ini Pak Ibu. Tapi ketika anak laki-laki yang mungkin tidak buka HP, itu tantangan. Makanya saya bilang kalau kamu tidak masuk, kamu ketinggalan pelajaran. Ketika kamu terlambat, kamu akan kena hukuman, atau mungkin kamu akan disuruh mengurangi murid biasa. Jadi semua akan kembali kepada diri mereka sendiri dan akan menjadi bekal mereka ketika mereka lanjut sekolah. Dan jika pun mereka tidak lanjut sekolah, mereka pun akan mundur. Mundur itu apa? Menabur menuai di kehidupan mereka di yang sehari-harinya. Saya bilang seperti ini. Bagi yang sekolahnya lanjut, mereka akan bertemu lagi dengan Bapak Ibu guru, bertemu lagi dengan aturan, bertemu lagi dengan pelajaran, apalagi SMA, SMK, kalau tidak salah pulangnya semakin sore. Itu
yang saya tekankan. Jadi mari kamu persiapkan kelas 7, 8, 9 persiapkan. Masa depan kamu tentukan oleh diri kamu sendiri. Itu yang saya sampaikan. Ya, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas pada siswa kelas 7. Menjadi mendelegasikan atau keyakinan kelas. Para siswa paham, maka Bentar ya Bapak Ibu, laporkan ketemu ini soalnya.
Oke, dilanjutkan Pak. Jadi saya ingin menunjukkan seperti apa antusiasme kelas 7 ketika dikenalkan dengan keyakinan kelas. Bisa dilihat di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Daniel Kafeini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Berikut akan saya sampaikan proses pembuatan keyakinan kelas pada siswa kelas 7 yang merupakan kelas inspiratif di SMP Negeri 5 1 Karangmonco. Yang pertama, saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas dan tahapan membuat keyakinan kelas. Tahapan membuat keyakinan kelas ada 3, yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah siswa paham, maka kita bersama-sama memulai proses pembuatan keyakinan kelas. Pada proses ini, guru atau saya sudah menyiapkan 3 buah plan yang dibuat dengan kain bekas dan ditempeli kertas tahapan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian dengan memberikan tunjuk-tunjuk, maka siswa memulai proses pembuatan keyakinan kelas. Mari kita lihat antusiasme siswa melalui dokumentasi. Di sini siswa melakukan tahapan pertama, yaitu menuliskan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Di sini terlihat siswa menggunakan kalimatnya sendiri. Siswa bebas berkreativitas menuliskan peraturan apa yang akan disepakati bersama. Kemudian, setelah selesai menuliskan peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati, maka saya meminta bantuan 1 orang siswa putri untuk membacakan peraturan yang sudah disepakati bersama di depan kelas. Mengenai peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang pertama, dilarang main game di kelas. Yang kedua, dilarang menghubungi di kelas. Yang ketiga, dilarang mengajar di kelas. Yang keempat, dilarang makan di kelas. Yang kelima, tidak boleh menyanyi di kelas saat di pelajaran. Yang keenam, tidak boleh berbicara yang tidak penting saat jam pelajaran. Yang ketujuh, dilarang memakai dan mengeluarkan dari teman sendiri. Yang kedelapan, dilarang musuh di kelas. 9, dilarang datang terlambat. 10, dilarang bergambar di kelas. Kemudian, siswa melakukan tahapan kedua, yaitu mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Dokumentasinya bisa dilihat di foto-foto berikut. Setelah tahap kedua selesai, yaitu membuat peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif, kemudian kembali saya meminta 1 orang siswa putra untuk membacakan kalimat-kalimat positif yang telah didapat dari peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Tidak
di tahap terakhir, yaitu siswa menuliskan nilai kebajikan yang ditemukan dari peraturan kelas yang telah disepakati bersama. Bagaimana prosesnya? Bisa dilihat di foto-foto berikut ini. Setelah 3 tahapan dilakukan, akhirnya tahapan membuat kegiatan telah selesai dan siswa antusias dengan hasilnya dan berjanji akan menaati keyakinan kelas tersebut. Kemudian siswa meminta foto bersama untuk menunjukkan bahwa mereka senang bahwa hari itu mereka sudah paham bagaimana proses 3 tahapan membuat keyakinan kelas 7, kelas ijtihad. Terima kasih sudah menonton, semoga menginspirasi. Itu proses membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 7, karena menurut saya akan sangat wagu ketika saya memberikan diseminasi materi tapi kok saya belum melakukan. Jadi kemarin dengan dengan keburu-buru, alhamdulillah dengan bantuan anak-anak kita bisa membuat keyakinan kelas, dan itu semua hasil pemikiran dari anak-anak. Walaupun bahasanya ya seperti itu mungkin belum bagus, tapi tidak apa-apa, karena yang dinilai adalah niatnya anak, kreativitas mereka. Jadi bahkan kemarin yang sangat semangat adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu semangat disuruh maju, karena anak laki-laki hobinya mengkritik perempuan dan perempuan mengkritik anak laki-laki. Itu di kelas 7. Tetapi saya selalu bilang bahwa kalian berteman dan kalian harus menjaga kerukunan dengan segala kelebihan dan kekurangan kalian. Berikutnya kita sampai pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, love and belonging, freedom, fun and power. Ya, mungkin bisa dibaca sendiri untuk artinya dalam bahasa Indonesia. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan yang menurut saya pertama itu yang paling fundamental, paling dasar. Karena kalau tidak bekerja, tidak makan, kita tidak bisa survive dalam dunia ini. Yang kedua adalah love and belonging. Seperti yang pernah saya baca bahwa anak dengan keunikan itu tidak hanya butuh kita marahi, tapi dia juga butuh diterima dengan legowo segala kekurangan dan kelebihannya, dan kita pahami. Contoh Mas Agus di kelas 8, saya nggak bisa marah-marah sama Mas Agus, karena Mas Agus memang dengan segala kekurangan kelebihannya yang kita pahami. Ketika anak lain mengerjakan 10 soal mungkin ngejes gas-gas roll, Mas Agus tidak bisa, ya kita pelan-pelan. Bahkan saya minta teman-teman lain yang sudah bisa untuk membantu Mas Agus, dibimbing Mas Agus, dibantu. Akhirnya Agus pun semangat untuk belajar dan berani untuk maju. Kan seperti itu. Berikutnya ada freedom, fun, kekuasaan, power. Ini biasanya yang terakhir ini, yang nanti insya Allah nomor 5 ya, akan ramai di bulan Februari, yaitu apa Bapak Ibu yang akan kita ikuti bersama-sama? Februari ya? Apa itu berarti Maulidin? Ada pemilihan umum, ya kita akan memilih siapa yang akan berkuasa, siapa yang membawa bangsa Indonesia ini ke dalam masa-masa emasnya. Ya. Seperti kita tahu bahwa kita akan melaksanakan hak kita akan mengikuti pesta demokrasi. Kebetulan kemarin pada saat reportase juga saya cari-cari materi-materi mengenai pemilu. Saya melihat video-videonya Bapak Ketua BPK, pemilunya apa, seperti apa, ya, sampai berapa jumlah PPT Sirau, ya, karena saya harus mengirim reportase itu. Nah ini ada penerapannya gimana? Ada siswa yang malas belajar
Nah, seperti yang tadi saya bilang, dia hanya ingin diterima, dia hanya ingin dipahami. Yang dimulai bukan cuma yang pintar, tapi yang tidak pintar, lambat belajar juga kita harus pentingkan. Kita layani, kita penuhi kebutuhannya. Apa yang dia mau, bakat minatnya apa. Ada beberapa anak yang bahasa Inggrisnya tidak begitu pintar, tapi dia pintar menggambar. Ada beberapa anak yang mungkin matematika tidak pintar, tapi bahasa Inggrisnya lumayan. Sampai saya puji, walaupun kamu tidak, itu kan bahasa Inggris kamu bagus loh. Saya bilang gitu, bahasa Inggris kamu bagus, nilainya lumayan. Dan dia sangat senang membuka kamus, antusias dulu. Nanti insya Allah bisanya mengikuti. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, bahwa guru harus bisa memposisikan dirinya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Ini juga saya sempat merasa tersindir nih. Saya self reminder diri sendiri bahwa kita biasanya menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang sering kita lakukan adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Padahal yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka, budaya positif, Ki Hajar Dewantoro adalah teman, pemantau, dan manajer. Untuk penjelasannya bisa diamati di slide yang saya berikan. Sudah tidak zamannya lagi guru menyuruh anak push up, melepas sepatu seharian karena dia terlambat. Sepatunya salah di warna coklat, yang lain hitam. Disuruh seharian tidak pakai sepatu. Itu kasus pernah saya baca. Sungguh tidak manusiawi. Yang pertama, anak menjadi tidak pede. Yang kedua, mungkin kaki juga kotor. Bagaimana jika anak tersebut terluka karena pakai sepatu? Itu sungguh tidak manusiawi. Harusnya guru bisa bertindak lebih bijaksana. Ucapan ini saya sampaikan bukan cuma untuk kita semua, tapi juga untuk diri saya sendiri. Apalagi seperti kita tahu bahwa siswa di Surabaya punya karakter yang unik-unik. Beda dengan siswa kota yang di Surabaya siap. Di sini kita harus lulus. Nanti kalau nggak dilus-lus, dimarahi, dijamin siswa akan keluar. Itu yang kita harus pahami. Jadi posisi kontrol yang harusnya dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini, yaitu sebagai teman, pemantau, manajer. Tetapi tentu saja dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan bijaksana. Teman yang jangan keakraban, jadi tidak punya sopan santun. Dulu pernah ada guru yang bertindak sebagai teman, tapi berlebihan. Akhirnya apa? Siswa tidak menghormati guru tersebut. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Tetap punya batasan. Karena kita orang yang lebih tua, yang berteman boleh, tetapi tetap ada batasan norma dan sopan santun. Ini berikutnya yang menurut saya menarik, yaitu penerapan di sekolah. Ada siswa yang pandai membolos. Setelah saya selidiki restitusi, ternyata siswa menjadi rajin berangkat sekolah. Padahal pada saat segitiga restitusi, siswa tersebut bilang gini, Bu, saya hampir nggak masuk hari ini. Loh, kenapa? Males, Bu, lelah. Loh, ya nggak boleh gitu. Tapi ternyata sampai hari ini saya lihat anak tersebut belum berani membolos lagi. Mungkin efek dari segitiga restitusi dari sungkan untuk membolos. Lalu saya bilang, walaupun kamu bolos, tapi silahkan mengabari wali kelas atau guru mapel. Paribasanya kamu berbohong, tapi nek ngabari kan nyaman, dosanya setengah. Iya Bu, iya. Tapi sampai hari ini, insya Allah anak itu masih rajin berangkat dan memang anaknya cukup pandai. Saya juga tahu lah ya alasannya, saya paham. Tetapi tetap kita beritahu bahwa kamu salah.
segitiga restitusi tersebut. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Apakah ada yang pernah membaca di Google mungkin? Atau temannya ada yang menjadi guru penggerak, pernah krungu, pernah lagi latihan, pernah lagi apa? Ada yang pernah mendengar mengenai segitiga restitusi? Baru sekali ini. Itulah makanya tadi saya juga menyatakan bahwa materi di guru penggerak ini sangat kaya nih, sangat kaya. Memang hanya 3 modul nih, apa nih 3 modul, tapi ternyata isinya juga padat sekali. Tadi saya baru WA bahwa jam 1 ada ruang kolaborasi. Sudah, aduh, mau santai kayak tadi kalau teman-teman bilang, Bu, jam 1 kita rumput. Aduh, ya sudah, jalani saja. Berarti ruang kolaborasi nanti ada presentasi di hari berikutnya dan mungkin ada tugas-tugas yang lain. Tapi ya kita tunggu dulu. Segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di situ bisa dilihat contoh-contoh kalimat untuk bertanya. Memang kalau hanya penjelasan segini mungkin tidak akan jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada Pak Politik bagaimana materi yang lebih lengkap, bagaimana sih caranya. Sebenarnya simpel. Karena semua ada panduannya, semua ada caranya. Dan ketika diterapkan, alhamdulillah bisa memberikan solusi. Mengapa saya memilih segitiga restitusi? Karena bisa menyelesaikan masalah dan siswa, ini intinya, mau memperbaiki kesalahan. Siswa mikir dewek, berpikir sendiri, kira-kira ini dari kesalahan, bagaimana cara membaikinya? Kira-kira saya harus seperti apa? Dipancing siswanya. Bagaimana saya bisa, oh iya kalau saya harus gimana? Oh saya nakal pada guru harus gimana? Dan guru di sini tidak memposisikan sebagai penghukum, tapi sebagai teman dan manajer. Karena efeknya kalau jadi penghukum tidak bagus buat siswa, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Belum lagi timbulnya dendam kesumat ya di antara siswa. Ya, berikutnya adalah contoh dokumentasi video segitiga restitusi yang saya lakukan. Ada 2 kasus yang menjadi tugas kami. Tunggu saksikan. Kami belum Silakan duduk ada kok saya. Ya, samaan itu ganggu waktu kerja kamu di. Oh, ini Saya mendengar
warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laura Lestari, kelas 7 SMP Negeri 5 1 Atap Karangmontor. Menurut saya, dengan segitiga restribusi ini, saya jadi paham kesalahan saya dan tahu cara memperbaikinya. Terima kasih Bu Jenny untuk bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bandingkan dengan kasus kedua. Waalaikumsalam Indah, silakan masuk. Itu kan tidak, maaf saya mengganggu waktu kamu untuk bersekolah. Di sini kamu masalahnya kenapa itu mengambil kamu sendiri? Ya, mohon maaf ya Indah, kami saya mendapatkan laporan dari guru pelajaran dan guru wali kelas B bahwa kamu tidak masuk dalam sebulan itu kamu bolos tanpa ada alasan. Kenapa ini? Jelas-jelas kan masakan jauh dari sini ini, tapi saya menolak sampai sudah di saya paham dan alasan itu mungkin ketika rumah kita jauh, mungkin kita pulang beristirahat itu manusia. Tetapi dengan kamu tidak masuk atau itu benar kamu akan tinggal pelajaran lagi. Apakah perbuatan itu kira-kira benar atau salah? Sepanjang pengetahuan kamu, ketika kamu melakukan seperti itu, nilai keyakinan apa yang kira-kira sudah kamu lakukan? Tanggung jawab. Bila kamu mengambil bahwa ada hal yang tidak sesuai. Mungkin kita inginnya sudah, tapi kita sebagai siswa harus paham hak dan kewajiban kita. Ada aturan yang harus kita ikuti, ada kedisiplinan dan ada tanggung jawab. Kamu bertugas dengan siapa? Untuk hal ini, apakah kira-kira kamu bersedia memperbaiki keadaan seperti ini? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan? Saya akan beritahu terima kasih kelas saya tidak masuk. Oke. Terima kasih Indah bahwa kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan akan berusaha mengembalikan dari wali kelas maupun guru yang kamu tidak masuk. Dan saya harap kamu tetap akan berhasil di kelas sekolah ini sudah ada layanan karena kamu berhasil itu nyaman ya. Saya pandai sering ikut perlombaan jadi harus menjadi motivasi kamu. Oke, terima kasih. Semoga ke depan kamu ada menjadi sukses dan kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan adanya kita ada upaya memperbaiki kesalahan ini. Oke, terima kasih Anda kerjasamanya dan Anda kembali ke kelas. Hai, nama saya Endang Dewa, siswa kelas 8 SMP Negeri 5 1 Atap Karangmontor. Hari ini saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan segitiga restribusi. Saya jadi tahu cara memperbaiki kesalahan saya dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Coba sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Kasus pertama tentang apa? Kalau Bapak Ibu menyaksikan pasti tahu. Kasus pertama bullying, ya. Masalahnya gimana coba? Kalau bullying apa yang dibully? Siapa yang dibully? Itu nama kakek, betul nih, nama kakek Lori ini dibuat menjadi wadanan. Dan ini memang terjadi. Lori dan R itu sering berseteru, ya, seperti anjing dan kucing, gitu, ya, tukaran terus. Nah, yang kedua, kasus yang kedua tentang apa? Apakah yang terjadi dengan Mbak Endang? Misalnya kalau saya
pandai gitu sebenarnya, cuma ya dia ya kayak gitu ya, kalau tidak good tidak mau. Kira-kira kenapa? Apa yang terjadi dengan Mbak Enda? Pak Indra mungkin bisa menjawab. Mbak Enda, apa yang kasusnya Mbak Enda itu apa? Jarang berangkat sekolah. Jarang berangkat sekolah ini. Dalam sebulan itu dia seperti ingin ngaso Pak Ibu. Itu betul terjadi. Kenapa saya pilih Mbak Enda? Karena itu betul terjadi. Dia seperti itu dan tidak kabari. Makanya saya bilang ya, kalau kamu nggak masuk ya kamu kabari tondang ke wali kelas, ke guru mapel. Jadi kita nggak berpikir negatif. Ya alasannya itu tadi, capek, lelah, pengen ngaso Bu, pengen tiduran di rumah. Alhamdulillah dengan segitiga restitusi semua bisa selesai dan ada perubahan perilaku dari dua siswa tersebut. Saya juga meminta kepada Loli untuk lebih sabar ketika ada teman yang nakal, karena karakter dari 14 siswa berbeda-beda. Untuk Enda, saya juga meminta agar dia bisa lebih bersikap profesional sebagai siswa untuk bisa mengetahui hak dan kewajibannya, karena dia siswa yang pandai, sering mengikuti lomba dan cukup menjadi ujung tombak SMP ini karena kemampuannya luar biasa, secara kognitif yang luar biasa. Pindahan yang sangat-sangat saya harapkan dan sangat-sangat saya andalkan. Paribasannya belum diajar, dia tahu apa yang kita inginkan, itulah gaya. Makanya kita jaga bareng-bareng agar dia bisa berprestasi di sini, membawa nama baik sekolah ini. Tentu saja dengan dipupuk, dipahami karakternya kadang-kadang seperti itu. Tapi alhamdulillah sejak segitiga restitusi saya belum melihat dia tidak masuk. Sepertinya sungkan. Ya, kita buat dia enjoy di sini. Kemarin baru saya beri portofolio recount text, sudah senang sekali itu. Ada menggambar, mewarnai, menggunting, menempel, senang sekali, antusias. Ya. Jadi siswa itu memang harus diberi sesuatu yang berbeda agar antusias. Yang berikutnya Bapak Ibu, mungkin terakhir. Oh iya, ini mungkin terakhir dari saya. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari presentasi panjang yang sudah saya berikan? Saya lupa berapa slide, 32 berapa slide. Kenapa saya buat panjang? Karena saya ingin memberikan yang nyata, bukan cuma omongan saya nih, tapi ada videonya, tapi ada implementasinya. Rasa-rasanya lagu kalau saya berdiri di sini hanya berucap jere dan teori. Ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan it is so ridiculous, omong kosong, nonsense, saya nggak mau. Ya. Ketika saya belajar modul 1.1 sampai modul 1.4, saya harus bisa menerapkan dalam kehidupan nyata walaupun cuma 1% daripada tidak sama sekali. Nah inilah yang saya buat sebelum kita berdua untuk presentasi, kita berpikir keras menyampaikan apa, buktinya apa, bukan penjelasan. Nah ini 3 poin yang saya garis bawahi. Dengan disiplin positif dan nilai kebajikan yang dituangkan dalam keterampilan kelas, maka motivasi perilaku siswa adalah berusaha menjadi individu yang memenuhi harapan semua orang dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena takut hukuman, ingin penghargaan. Itu tujuan yang diharapkan. Ketika siswa masih takut dengan hukuman, ingin penghargaan, berarti kita belum berhasil. Kita harus berusaha menggiring mereka menjadi siswa yang tahu hak dan kewajibannya, tahu apa yang dibutuhkannya, tahu bakat minatnya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang mempunyai pribadi baik, yang punya bekal yang cukup, entah mereka mau lanjut sekolah
Yang penting saya tekankan, ketika di sekolah Anda dalam mengendali kami guru-guru yang saya usahakan, kami usahakan untuk bisa memberikan sekolah yang berbudaya positif. Nomor 2, siswa mempunyai keunikan, keistimewaan. Ada yang cepat belajar, ada yang lambat belajar. Ada yang tidak suka hitung-hitungan, suka menggambar. Ada yang suka bahasa, tidak suka sosial. Itu tantangan kita. Bagaimana kita bisa memberi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Itu pun PR buat saya. Karena pada faktanya pembelajaran berdiferensiasi memerlukan persiapan yang baik. Makanya saya bilang well prepared teacher, guru yang punya persiapan, bukan hanya buku paket tulis, bukan hanya LKS tulis, tapi sejatinya mengajar adalah hal yang luas. Kalau Bapak Ibu melihat di YouTube saja, pembelajaran berdiferensiasi bagaimana dari awal sampai akhir itu betul-betul membutuhkan waktu, tenaga, bahkan mungkin biaya. Karena kita harus mempersiapkan benar-benar dari awal sampai akhir. Itu pun juga menjadi cambuk buat saya. Bagaimana kita bisa memberikan itu walaupun tahap demi tahap. Berikutnya, guru harus memposisikan diri. Tadi apa yang tidak boleh? Menjadi penghukum tidak boleh, pembuat rasa bersalah tidak boleh. Kita harus menjadi teman, pemantau dan manajer tanpa mengurangi nilai-nilai norma yang sudah ada. Bukan berarti salah dan dihukum ya, tapi dengan cara yang bijaksana. Kalau dengan cara yang kejam, kamu dijemur sejam, ya kasihan. Tidak manusiawi. Sekarang apakah viral nih, ketua media sosial ya sudah selesai kita. SK tidak berlanjut, sementara utang masih menunggu di mana-mana. Jadi kita harus berhati-hati ini. Anak lebih pintar bermain medsos daripada kita. Yang ketiga, segitiga restitusi. Nah, adalah salah satu upaya penyelesaian masalah yang tepat. Mungkin tidak semua kasus bisa di segitiga restitusi, tapi mungkin bisa diawali dengan segitiga restitusi. Contoh, ini contoh kasus di SMP 2 Cimagu bullying. Itu kan sudah mainnya ke polisi, ya nggak mungkin di segitiga restitusi karena sudah fisik, kekerasan fisik. Bahkan tidak salah sudah masuk ranah pidana. Ya sudah, tidak usah di segitiga restitusi. Kembali kita melihat ke kasusnya. Tapi ketika kasusnya bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, ya mari kita lakukan. Ketika gagal, coba cara yang lain. Karena sudah saya buktikan bahwa segitiga restitusi membantu menyelesaikan kasus kalimat bawah dengan cara yang manusiawi. Ya, itu yang saya berikan. Dan 3 tahapan segitiga restitusi juga sangat membuka mata saya bahwa ya sebenarnya kita tidak bisa secara dewek. Ketika ada hal tadi yang poin pertama, kalau ini diterapkan ini, kita nggak bisa secara dewek. Mungkin jika saya tidak betul-betul lagi, mungkin loh ya, saya dapat ini dari kakak saya, mungkin hanya dari Google. Apa sih ini? Tapi kalau saya nggak belajar, nggak mengalami, ya penerapannya mungkin tidak maksimal. Jadi memang kita harus tahu dulu enam ini apa. Ketika enam itu terwujud, insya Allah sekolah berbudaya positif akan terwujud. Walaupun ke sekolah kecil, tapi dengan ini kita pasti bisa menunjukkan pada sekolah bawah bahwa kita bisa ke sekolah yang ramah anak berbudaya positif tanpa hukuman. Ini seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari enam ini. Dan saya bersyukur bisa menjadi CGP yang gak pernah gagal di angkatan 6. Sempat mutung di angkatan 78, alhamdulillah bisa belajar di angkatan 9, lalu cukup berat, bosan menerpa,
manfaatnya akan siswa juga. Mungkin itu Bapak Ibu, paparan dari saya. Mohon maaf jika agak panjang, mohon maaf jika ada kesalahan di sana sini. Saya manusia biasa, masih belajar. Modul guru penggerak juga masih saya pelajari, masih berproses. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada umpan balik bagaimana prestasi saya, silakan tertulis. Saya kasih tertulis, terus saya akhiri, saya kasihkan. Silakan ditulis bagaimana penyampaian saya hari ini bisa menjadi kode saya, mana yang masih kurang. Dari Pak Ibu akan selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.